Nah kalau Onyo tuh ketika gue lagi kayak gitu, Onyo gue cuma gini, Nyo, dia udah paham. Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan dari zaman dulu banget ya, gue sampai ngikutin lo dulu yang di kamar mandi yang gue Karena targetnya dia itu memang gue kan, jadi mau gue dimanapun bukan tempat tinggalnya, emang dia ngejarnya gue gitu. Ayah menegaskan targetnya memang Airbnb Onsu. Kemanapun ayah pergi selalu diikutin. Jadi aduh, ada beberapa yang gue nggak bisa ceritain deh, kayak di media tuh nggak bisa gue ceritain deh. Pokoknya intinya adalah gue cuman gini, yang gue lakukan sekarang ini adalah gue mentingin kesehatan gue dulu, gue mendekatkan diri sama Tuhan dulu, udah gitu aja. Bahkan Airbnb mengatakan ada beberapa hal mistis yang tidak diungkap ke media sampai sekarang. Sama istri kakak diganggu juga nggak kak? Justru awal pertamanya pasti dari anak, dan itu Talia itu pasti kalau udah mulai ada serangan baru nih gitu, pasti ayah tadi ada ular gitu. ya dulu sempet ya ada Masih ular. sampai sekarang, masih sampai sekarang. Ularnya masih sampai sekarang Kak Ruben. Pokoknya kalau mau ada gangguan pasti Talia duluan, ayah ada ular gitu. Talia lebih sensitif kayaknya ya. Bukan, mungkin tiap anak kan punya caranya beda-beda ya gitu. Dengarkan pernyataan ayah, masih sampai sekarang. Kalau mau ada gangguan, Talia Putri Onsu akan melihat ular. Nah kalau Onyo tuh ketika gue lagi kayak gitu, Onyo gue cuma gini, Nyo, dia udah paham. Tiba-tiba jam 2 pagi ada orang gerak jalan, lo tau gak? Kayak orang baris berbaris dalam di tempat gitu. Ya satu kompi gitu ya woi. Kalau ayah sudah manggil Onyo gitu ya dengan nada sedih, Onyo hanya bilang begini, udah paham maksud ayahnya. Jam berapa? Jam 3 pagi. Setengah jam lagi mau bangun. Taruh deh, gue puk dulu deh gue kan puk sambil merem gitu kan ya. Set, gue lagi kayak gitu terus langsung gitu, sering digituin kan. Pokoknya itu gue lumayan lama tuh digituin. Gue kesel gini. Sini boker, mau ngeliat lu gue boker. Gue kesel ya. Saking kesel. Saking kesel dia jadi bercanda. Capek ngantuk masih digituin. Gue makin sini, kalau lo ngeliat gue boker gue gitu. Saking seringnya diganggu gitu ya, Airbnb langsung terpaksa membalas juga si ular itu. Kak Ruben sempat ini nggak, maksudnya ke orang pintar itu. Aku sempat kepikiran kayak gitu, cuman waktu itu baru mau niat datang aja udah heboh gitu. Maksudnya kan kita belum tentu membaik atau enggak kan ya, tapi udah heboh duluan, udah kamera duluan gitu. Jadi gue maksud gue gini, bukannya fokus ke pengobatan dulu gitu. Jadi gue memilih untuk ya sudahlah. Ada niat, ada rencana, tapi medianya terlalu membesar-besarkan. Terus pernah juga gue pokoknya minta tolong sama ini itu, pokoknya setiap yang nolongin gue waktu itu kecelakaan aja gitu. Ada juga orang pintar yang mencoba menolong, malah kecelakaan. Pernah kan Bunda sampai ini kan yang kecelakaan mobil ya, pernah ya? Hampir iya. Iya kan? Ya pernah, tiba-tiba mobilnya keluar asap, mobilnya ditabrak. Itulah dia pokoknya gue cuma bilang ini, perjalanan hidup orang kan setiap orang beda-beda. Tapi gue makanya selalu medis gitu. Airbnb Onsu masih stay positif. Betul, semakin kita takut dia semakin gangguin, bener. Jadi gue mah cuek aja, nyantai. Tapi gue tetap berserah diri sama Tuhan gitu kan. Ya kita lahir Tuhan berkehendak kan. Kalau kita nggak ada ya memang Tuhan punya mau, emang garisnya. Betul sekali, semakin kita takut itu, makhluk gaib itu akan semakin berani. Jadi ayah memberanikan diri untuk menghadapi mereka. Yang pertama, sebelum kuasa gelap ini menyerang Airbnb Onsu, Cici Talia pasti akan melihat ular. Video pertama di pembuka tadi, Airbnb sudah menegaskan satu hal, bahwa target utama dari kuasa gelap ini yang hendak berbuat jahat kepada Airbnb Onsu hanya the only one, Airbnb Onsu. Mau dimanapun ayah berada, itu bukan berarti memang mereka itu tinggal di situ. Maksudnya kuasa gelap. Tapi mereka itu ngikutin Airbnb Onsu. Sebelumnya mereka nggak di situ, karena ada Airbnb Onsu di situ. Mereka datang.
Pasti kalian pernah mendengar cerita, Cici Thalia pasti akan melihat sebuah pertanda ketika ayahnya mau diserang. Ayah, ada ular. Dan kata Ruben Onsu, kejadian itu masih terjadi sekarang. Kalau sebelumnya pasti dipublish oleh The Onsu Family. Mungkin sekarang karena sudah terbiasa ya. Jadi ketika Cici Thalia melihat ular, ayah Ruben Onsu dan keluarganya mungkin tidak perlu memposting lagi di sosial media. Tapi kejadiannya masih terjadi sampai sekarang. Dan ada yang bikin haru ketika ayah menceritakan respon dari Onyo kalau ayah akan mendapatkan gangguan. Ketika mereka sedang ngobrol, ayah cuma bilang begini ke Onyo, "Nyo," dan tahu nggak respon Onyo seperti apa? Jadi Onyo sudah tahu tanpa ayah harus ngomong atau menjelaskan bahwa ayahnya akan diserang kuasa gelap. Onyo sudah tahu bahwa ayah akan mendapatkan serangan jahat. Ayahnya akan merasakan penderitaan, ayahnya akan terganggu, akan merasakan sakit yang bertubi-tubi. Dan Onyo hanya bisa berdoa agar ayahnya selamat. Di part ini juga Ruben Onsu sempat menceritakan beberapa kejadian aneh. Sebenarnya kata ayah ada banyak sekali, tapi ada beberapa peristiwa yang tidak diungkap ke media sampai dengan saat ini. Ada beberapa hal yang diceritakan oleh ayah. Tengah malam tiba-tiba ada suara gerak jalan. Kalian tahu kan paskibraka, pembawa baki bendera merah putih, kalau lagi jalan di tempat suaranya seperti apa? Itulah yang didengar oleh Ruben Onsu. Karena ada orang tengah malam latihan jalan di tempat seperti itu, nggak mungkin ada. Saat tengah malam ayah ke kamar mandi dalam keadaan ngantuk, lagi buang air besar, tiba-tiba ada suara siulan. Karena saking terbiasanya atau saking emosinya ayah malah membalas dengan siulan juga. "Sini kalau mau ikutan boker," kata ayah. Jadi sampai dengan saat ini hal yang dilakukan oleh ayah, jangan pernah takut kepada mereka. Kita harus berani melawan mereka. Karena kalau kita semakin takut dengan mereka akan semakin leluasa untuk menyerang ayah. Dan yang pasti ayah berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, saat Kogen bertanya apakah ayah pernah kepikiran untuk ke orang pintar, istilahnya seperti itu. Yang tahu ceritanya pasti tahu ya, bahwa sebelumnya itu ayah ada rencana gitu ya untuk ketemu orang pintar. Tapi baru saja rencana itu diwujudkan, dia masa baik offline online sudah memberitakan hal ini sampai ke seluruh Indonesia. Dan di sini Ruben Onsu merasa terganggu dengan pemberitaan yang heboh bahkan menjadi headline. Ayah sempat berpikir, kalau berhasil sih nggak apa-apa, tapi kalau nggak berhasil gimana dong? Makanya sebelumnya itu ayah sempat memutuskan untuk tidak jadi ketemu orang pintar. Tapi mungkin atas nasihat dari keluarga dekat, keluarga besar, akhirnya ayah berlangsung ke orang pintar. Tapi orang pintar yang sudah berusaha untuk nyembuhin Ruben Onsu malah kecelakaan. Jadi orang jahat ini selalu berusaha mencegah supaya tidak ada yang berusaha untuk menyembuhkan Ruben Onsu. Kalau kalian ingat tahun 2018 ya, Bunda Sarenda sempat mengalami kejadian aneh. Kalau nggak salah mobilnya yang terparkir di depan apartemen tiba-tiba ditabrak oleh orang yang tidak dikenal. Dan sebelum kejadian itu salah satu outlet geprek bensu dari Ruben Onsu terbakar. Kemudian tahun 2020 kalau nggak salah, dalam perjalanan Bunda bersama Onyo Thalia ke Bandung, kalau nggak salah di tol Barat Karawang, tiba-tiba mobilnya itu mengeluarkan asap. Padahal sebelum berangkat, staf dari Bunda Sarenda sudah ngecek kondisi dari kendaraan, kondisinya bagus sekali. Apalagi itu mobil yang masih bagus kualitasnya. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.